Jadi kita memberikan apresiasi dan bangga kepada Presiden Prabowo Subianto yang mewakili Indonesia yang tampil di Majelis Umum PBB untuk berpidato secara sangat-sangat ikonik, fenomenal, dan ini dalam rangka memperingati ulang tahun PBB atau lahirnya UN atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-80. Sekali lagi, saya sebagai rakyat Indonesia bangga dengan tampilnya seorang presiden, karena tampilnya seorang kepala negara itu adalah mencitrakan kehebatan suatu negara, dan Presiden Prabowo telah menunjukkan hal itu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sebelum Anda mengikuti opini saya, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, and comment. Sahabat Indonesia, tanggal 23 September 2025 waktu New York adalah sejarah yang telah diukir oleh Presiden Prabowo Subianto. Beliau berpidato pada Majelis Umum PBB atau UN General Assembly untuk memperingati 80 tahun lahirnya UN atau United Nations atau PBB. Ini sejarah baru. Kalau kita melihat dari 8 Presiden Republik Indonesia yang pernah tampil pidato secara langsung di PBB, ada 6. Yang pertama, Soekarno. Soekarno memberikan pidato dengan judul Membangun Dunia Kembali. Itu pidato yang sangat fenomenal, dan sampai sekarang pidato itu dianggap pidato pemimpin dunia yang sangat berpengaruh dan dijadikan sebagai ikon warisan dari UNESCO. Ini luar biasa. Kemudian Presiden Soeharto tampil 2 kali di Majelis Umum PBB. Beliau berpidato dalam bahasa Indonesia tentunya, karena Presiden Soeharto jarang berbahasa Inggris. Kemudian ada lagi Presiden Megawati Soekarno Putri, berpidato pasca adanya teror 9/11 di New York yang menghancurkan Twin Tower di New York. Presiden Megawati tampil 2 kali di Majelis Umum PBB tahun 2001-2003. Dan setelah Presiden Megawati tampil di Majelis Umum PBB adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY ini presiden yang paling sering tampil. Menurut catatan kami ada 6 kali beliau tampil secara langsung di Majelis Umum PBB, karena beliau fasih berbahasa Inggris dengan berbagai topik, dan Presiden mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi waktu itu. Nah, bagaimana dengan Presiden Jokowi? Presiden Jokowi tidak pernah secara langsung berpidato. Beliau hanya berpidato secara virtual karena waktu itu masih COVID, dengan bahasa Inggris campuran yang terbata-bata, dan setelah itu pernah diwakilkan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Artinya bisa diberikan catatan, Presiden Jokowi tidak pernah tampil secara langsung berpidato di sidang umum Majelis Umum PBB. Sekarang setelah 10 tahun Indonesia absen, kehadiran Presiden Prabowo sangat diharapkan, dan ini mengukir sejarah baru. Untuk itu saya akan mengajak Anda untuk mengikuti secara lengkap pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini. His Excellency President Emmanuel Macron, President of the French Republic, His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, as the co-chairs of this distinguished meeting.
co-chairs, excellencies, distinguished representatives of the United Nations, I wish to extend our deepest appreciation and highest regards to the governments of France and the Kingdom of Saudi Arabia for their leadership in convening this important deliberation. It is with a heavy heart going unbearable tragedy in Gaza. We recall thousands of innocent lives. Many of them women and children have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. The New York Declaration has provided a peaceful and just pathway towards peace. Statehood must mean peace. Recognition must mean a real chance towards lasting peace. It must be a real peace for all sides, for all parties. Distinguished Excellencies, we commend the leading states of the world that have taken this principled step. France, Canada, Australia, the United Kingdom, Portugal, and many other leading countries of the world have taken a step on the right side of history. The recognition of the state of Palestine is the right step on the right side of history. To those who have yet to act, we say history does not stand still. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We must overcome hatred, fear. We must overcome suspicion. We must achieve the peace that is necessary for the human family. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need peace. Thank you very much. Sahabat Indonesia, selama 5 menit lebih Presiden Prabowo tampil. Ada adegan mikrofon mati. Apakah itu sabotase? Bukan. Itu bukan sabotase. Memang aturan
di PBB mikrofon mati setelah 5 menit karena waktu yang diberikan setiap pemimpin negara itu 5 menit. Presiden Prabowo sedikit melampaui waktu itu, tapi pada saat mikrofon mati karena suara beliau lantang, pidatonya masih terdengar dan itu pun hanya babak akhir. Bukan hanya Presiden Prabowo yang mengalami insiden mikrofon mati. Presiden Turki Recep Erdogan pun sama, juga mati karena memang waktunya hanya 5 menit. Jadi mikrofon mati itu bukan sabotase, bukan insiden, itu adalah internal rule dari UN. Jadi setiap 5 menit mikrofonnya otomatis mati. Apa yang kita ingat dan kita maknai dari Presiden Prabowo? Presiden Prabowo sangat menekankan tentang bagaimana pengakuan negara-negara maju akhir-akhir ini kepada negara Palestina. Two state solution, solusi 2 negara, Israel dan Palestina, itu yang dianut oleh Indonesia dan ini dipromosikan terus oleh Presiden Prabowo. Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi kepada Australia, Perancis, UK, Portugal, dan beberapa negara lain yang telah mengakui kemerdekaan Palestina. Ada satu catatan penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kalau Israel nanti, suatu saat nanti mengakui kemerdekaan dan negara Palestina, Indonesia akan serta-merta mengakui kemerdekaan atau negara Israel dan menjamin keamanan Israel. Itu bagi saya suatu pidato yang sangat elegan, baik, fair, dan ini yang kita tunggu-tunggu. Bahwa pengakuan Israel kepada Palestina itu menjadi garansi, menjadi jaminan agar Indonesia bisa mengakui Israel. Sampai detik ini, Indonesia tidak pernah mengakui negara Israel. Jadi pidato Presiden ini sangat bersejarah. Mudah-mudahan ke depan Presiden Prabowo selalu sering tampil di mimbar dunia seperti ini. Jangan seperti Presiden Jokowi yang berlindung di balik wakil presidennya atau menlunya, karena tampilnya seorang kepala negara di mimbar Majelis Umum PBB itu adalah mengangkat gengsi suatu negara. Jadi kita memberikan apresiasi dan bangga kepada Presiden Prabowo Subianto yang mewakili Indonesia yang tampil di Majelis Umum PBB untuk berpidato secara sangat-sangat ikonik, fenomenal, dan ini dalam rangka memperingati ulang tahun PBB atau lahirnya UN atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-80. Sekali lagi, saya sebagai rakyat Indonesia bangga dengan tampilnya seorang presiden, karena tampilnya seorang kepala negara itu adalah mencitrakan kehebatan suatu negara, dan Presiden Prabowo telah menunjukkan hal itu. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.